Selamat pagi Kak Aris, apakah suara saya terdengar? Selamat pagi, suaranya terdengar. Suara kakak kedengaran nggak? Terdengar Kak. Baik, di sini saya akan menginformasikan bahwa Kak Aris membawakan materi 2 kali 45 menit dari pukul 10 sampai jam 11.30 WITA. Untuk Kak Aris, apakah Kak Aris akan share screen sendiri atau saya akan share screen kan Kak? Mungkin kakak coba dulu sendiri ya, nanti kalau ada kendala mungkin saya minta bantuan. Baik Kak, untuk itu waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Siamo tutti fratelli. Tutti fratelli. Tutti fratelli. Baik, jadi pertama di sini kakak diminta untuk memberikan materi tentang perawatan keluarga dalam latihan rutin dari KSRUB ya. Jadi perkenalkan, nama kakak, kalau nama lengkap Inyoman Aris Setia Pramana. Ya, kalau bisa dipanggil Kak Aris. Ya, ada yang mau tanya lagi? Belum lanjut? Ini ada pesertanya berapa orang kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini yang baru bergabung 54 orang, Kak. 54, oke. Ya bisa bantu saya untuk gininya materinya, saya ada kendala di kakak. Baik Kak, untuk materi dasar PK-nya dulu nggak Kak? Ya, dasar PK dulu. Baik, mohon ditunggu Kak. Mohon maaf ya. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini ya, kali ini kita akan membahas mengenai perawatan keluarga. Kita akan bahas teorinya dulu. Oke. Next. Dilanjut ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi nanti teman-teman kita akan membahas mengapa sih diperlukan yang namanya kita belajar yang namanya perawatan keluarga. Kemudian bisa menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku kalau kita sebagai pelaku perawatan keluarga. Ya. Kemudian bisa menjelaskan prinsip-prinsip dari pelaku perawatan keluarga. Ya, kemudian bisa menjelaskan peralatan yang bisa
bisa digunakan dalam perawatan keluarga minimal yang ada di rumah. Lanjut. Judulnya aja. Oke, saya mau nanya, menurut teman-teman, mengapa sih diperlukannya PK? Kenapa sih perlu kita belajar yang namanya perawatan keluarga? Kita terutama sebagai anggota PMI belajar yang namanya perawatan keluarga. Menurut kalian, menurut teman-teman aja. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, mengapa diperlukannya PK itu, kita bisa punya perawatan keluarga, yaitu untuk meringankan keadaan atau memperkecil penularan di dalam lingkungan keluarga kita. Bisa jika timbulnya suatu keadaan, misalnya kayak sakit atau terkena penyakit begitu, dan juga untuk mempercepat upaya penyembuhan gitu. Terima kasih. Meringankan untuk mengantisipasi jadinya penularan, kemudian mempercepat proses penyembuhan. Kita ngambil poin-poinnya ya, kurang lebih seperti itu ya, Dek ya. Iya, Kak. Oke. Ada lagi, silakan. Nggak usah takut, kita sama-sama belajar. Pendapat teman-teman saja. Tidak ada yang salah di sini, silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lihat poin yang pertama. Biasanya, ya, pada umumnya itu orang yang sakit itu lebih senang dirawat di rumah dibandingkan dirawat di fasilitas kesehatan. Nah, lebih dekat dengan keluarga dan lebih merasa nyaman. Jadi kalau dirawat di rumah sakit umpama akan merasa, apalagi dalam satu ruangan yang banyak yang sakit, akan secara fisikis mempengaruhi juga. Saya akan lebih senang dirawat di rumah. Yang kedua itu untuk ya jelas kita menghemat waktu untuk misalnya ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, kemudian menghemat tenaga, nah, biar kita tidak bolak-balik atau mata, dan paling utama adalah masalah biaya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini seperti yang saya katakan tadi, dirawat di bangsal mempengaruhi penyembuhan. Jadi misalnya misalnya paling ini kelas di bawah yang satu ruangan dengan sekian orang, itu akan mempengaruhi, apalagi dilihat di sebelahnya mungkin kondisinya lebih parah misalnya, itu akan mempengaruhi juga. Misalnya ada yang sebelah sudah tidak ada, giliran saya kapan ya, mempengaruhi nanti ya. Oke. Kemudian meningkatkan kemandirian si sakit. Jadi di sini juga memberikan atau mengajarkan bagaimana si sakit juga bisa berusaha mandiri untuk dirinya sendiri. Kalau di rumah sakit atau di sini kan lebih banyak dilayani. Oke, untuk alasan mengapa diperlukan PK, ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan. Dari saya belum ada, Kak. Okay. Belum ada, Kak. Jadi teman-teman santai aja, nggak usah tegang. Nanti kalau ada yang mau tanya kalau disampaikan, silakan saja ya. Santai aja. Jadi kalau tidak ada, kita akan lanjut. Sikap dan perilaku. Sebelum ke sikap dan perilaku, pelaku perawatan keluarga, saya mau ingin tanya, siapa yang bisa disebut sebagai pelaku perawatan keluarga?
apa kira-kira yang bisa disebut oh dia adalah pelaku perawatan keluarga? Keluarga, Kak. Keluarga ya, keluarga terdekat yang akan melakukan perawatan itu yang bisa disebut sebagai pelaku perawatan keluarga. Kira-kira sikap dan perilaku apa yang perlu diperhatikan apabila kita mau menjadi seorang pelaku perawatan keluarga hidup? Kira-kira apa? Kita harus bagaimana? Perilaku kita harus gimana? Menurut teman-teman? Mungkin pertama kita jangan terlalu panik dulu, Kak. Oke, panik yang pertama, jangan panik. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Kemudian memakai sarung tangan atau masker apabila yang sakit agak sedikit menular, seperti misalnya diare atau batuk gitu, Kak. Siapkan diri kita dengan APD, alat perlindungan diri, baik itu masker, sarung tangan, dan sebagainya untuk melindungi diri kita. Yang lain mungkin ada pendapat, silakan. Pertama dikatakan jangan panik. Yang kedua, ingat APD-nya. Ada lagi, silakan. Kak, saya mau menambahkan lagi. Oke. Make sure untuk area yang sedang sakit itu bersih dan higienis. Jadi tidak terlalu kotor dan sebagainya, supaya berpengaruh ke kesembuhannya lebih cepat kalau areanya itu bersih. Ya, kondisi terutama di area si sakit ya perlu diperhatikan kebersihannya itu ya. Ada pendapat lain? Silakan. Kita sebagai pelaku itu harus bagaimana? Maksudnya sikap kita, misalnya kita mau melakukan perawatan, sikap dan perilaku kita yang perlu kita perhatikan itu yang bagaimana? Kira-kira. Oke, langsung aja. Yang pertama, nah, yang jelas adalah kita harus berperi kemanusiaan. Ya, jadi hal ini yang sangat penting karena kalau kita melakukan perawatan, ya, sifat berperi kemanusiaan, jangan asal-asalan kalian melakukan tindakan yang agak keras atau kasar nanti. Ya. Kita harus berperi kemanusiaan dan bersedia untuk melakukan perawatan tersebut ya. dan ingat ramah, jangan jutek, jangan judes, dan psikologi pasien atau sakit ya. Kemanusiaan yang kedua adalah memiliki rasa bertanggung jawab ya. Jadi kita tanggung jawab untuk merawat, kita tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, dan ingat tidak merugikan si sakit. Jadi misalnya ada yang minta minum, ambil sendiri kan, itu kita coba ambilkan minum. Kemudian saya mau rawat, harus bayar, harus ada bayaran keluarga ya. Next, selalu mengutamakan kebutuhan si sakit. Nah, tadi seperti yang terkait tadi, mengutamakan kebutuhan si sakit, apa yang dibutuhkan kita harus perhatikan. Dan misalnya dia mau minta sesuatu, dan lagi asyik nonton, lalu lagi dikit misalnya. Saya utamakan dulu kebutuhan si sakit. Next, bersikap terbuka, tenang dan tidak ragu-ragu. Ini yang mungkin bisa dikategorikan jangan panik. Ya, kita harus tenang dan tidak ragu-ragu. Jadi apabila kita ragu-ragu, kita tidak tenang, tidak panik, itu akan menyebabkan
bisa diterima, teman-teman? Bisa, Kak. Mungkin ada yang mau nanyain. Kalau begini bagaimana, Kak? Silakan. Ya, tidak? Mas ya? Dari saya belum ada. Ya? Pas, Kak. Oh, pas. Oke, kalau pas itu tadi sikap dan perilaku. Sekarang prinsip, ya, prinsip kerjanya. Ya, seorang pelaku PK itu memiliki prinsip. Nah, prinsip yang pertama itu kembali ke sikap. Ya, kita punya prinsip, yaitu kita harus memiliki sikap yang baik. Ya, sikapnya yang baik itu adalah yang tadi, untuk kemanusiaan, bertanggung jawab, untuk kepentingan si sakit, selalu bersikap terbuka. Ya, itu kita harus memiliki sikap. Saya kerja harus memberikan yang terbaik, memberikan sikap yang baik. Ya, prinsip yang pertama. Yang kedua, ya, menunjukkan kemauan kerja dengan tenang, cepat, dan tanpa ragu-ragu. Ya, kita tunjukkan bagaimana kinerja kita bahwa mau untuk bekerja. Nah, kerjanya tenang, tanpa ragu-ragu. Kemudian memiliki sifat ramah, selalu senyum, jangan senyum-senyum sendiri nanti dikira kalian yang sakit. Ya. Bersedia untuk mendengarkan keluhan dan mampu menenangkan si sakit. Biasanya ada yang sakit, misalnya suka mengeluh, kita dengarkan keluhannya, kemudian kita mampu untuk menenangkan si sakit. Kemudian berpikirlah sebelum bertindak atau bekerja. Jadi pikirkan apa yang kalian mau lakukan. Oh, dia seperti ini, saya harus nanti akan lakukan ini. Pikirkan dulu, jangan kalian kerja tengah-tengah baru kalian di akhir kalian baru, oh iya ya, harusnya ini ya. Nah, pikirkan dulu apa yang, kalau bisa step by step, tahap demi tahap kalian harus pikirkan. Pertama saya harus begini, kedua saya harus begini, selanjutnya begini. Nah, itu yang lebih bagus sedikit. Ya, next. Ya, yang berikut adalah pengamatan serta informasi yang berwenang sangat bermanfaat membantu dalam menjelaskan tugas perawat. Jadi kalau ada informasi atau diagnosis, informasi bahwa suatu misalnya ada pantangan, kita bisa membantu kita dalam melakukan perawatan. Jadi nanti jangan berikan ini, kalau berikan obat dosisnya ini segini, kita butuh informasi itu untuk mempermudah kita di dalam melakukan perawatan. Kemudian jagalah kebersihan. Nah, yang tadi seperti disampaikan, kebersihan lingkungan, ruangan, dan yang paling utama adalah tidak mengabaikan kebersihan diri kita sendiri. Ya, dan kita dulu bersih. Dan kita pikirkan. Baru pastikan juga kebersihan sakit dan lingkungan sekitarnya. Kemudian ingat, catat selalu hasil pengamatan dan perawatan. Jadi apapun hasil pengamatan kalian itu dicatat. Apapun perawatan kalian itu usahakan catat, ada namanya catatan harian, dicatat. Itu akan membantu tenaga medis untuk mendiagnosa, terutama dokter, bagaimana perkembangan sakit atau apa yang diderita oleh sakit. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Kalau materi perawatan keluarga nih
saya gampang ya, mudah ya, karena saya yakin pernah dialami. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan ada yang terakhir, catatlah selalu hasil pengamatan dan perawatan secara singkat dan jelas. Biasanya mungkin kalau misalkan untuk di rumah tuh biasanya untuk pelaku perawatan keluarga tuh semisal dia nggak mencatat hasil pengamatan dan perawatannya itu, menurut kakak bagaimana ya? Apakah itu nggak apa-apa semisal dia itu asalkan dia ingat, atau memang harus selalu dicatat, Kak? Terima kasih. Oke, sebaiknya itu kan sebaiknya dicatat. Tapi kalau memang ingat apa yang dialami, yang dirasakan atau apa yang dilakukan si sakit, oke aja. Ini mengantisipasi misalnya nanti kalian tiba-tiba lupa. Kalian tadi jam berapa ya ngasih obat ya, nanti gitu kan. Itu mengantisipasi, makanya diminta untuk mencatat. Itu maksud dan tujuannya. Bagaimana, bisa diterima deh? Bisa, Kak, terima kasih. Ada lagi, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, usahakan agar tidak menambah penderitaan sakit. Ya, kalau misalnya dia tidak bisa bangun, dia mau, jadi seperti contoh yang saya bilang adalah meminta minum, ambil sendiri. Nah, seperti itu. Saya sudah tahu dia tidak bisa berpindah atau bergerak dan tempat tidur, dan untuk membantu menambah penderitaan sakit. Kemudian jangan bertindak menyimpang dari peraturan atau perintah dokter atau petugas kesehatan. Jadi, kalau sudah dikatakan tidak boleh makan A, jangan sekali-kali berikan A. Itu akan mempengaruhi proses Ibu, sakit. kan baju bagian apa? Oke. Baju kan apa Next. kan? Udah apa misi Oke, jika perlu merujuk si sakit Udah apa misi di puskesmas atau rumah sakit kesehatan, jadi perlu disiapkan dengan baik kebutuhan si sakit, juga bagaimana transportasinya, menggunakan apa, itu dipikirkan nanti. Kemudian selalu menjaga kerahasiaan medis pasien. Nah, ini ada di, kalian sudah dapat materi pertolongan pertama? Halo? Sudah, Kak. Sudah. Untuk diklat sudah, tapi kalau untuk laut belum, Kak. Untuk diklat sudah pertolongan pertama. Masih ingat di dasar pertolongan pertama itu ada undang-undang tentang kerahasiaan medis? Belum, Kak, lupa. Coba dilihat-lihat ya, itu ada aturannya ya, pasal apa yang mengatur kita harus menjaga kerahasiaan medis pasien. Di PK pun ini bisa dibuka juga. Next. Oke. Itu untuk prinsip kerja. Sekarang kita ke peralatan PK. Kira-kira di sini yang utama adalah APD. Kira-kira APD itu apa saja? Apa saja yang termasuk APD? Handphone, masker, haircap, Masker, nose cap, kayak apa ya, kayak yang dipakai di tubuh tuh, lemek, baju pelindung. ya celemek, Kak. Ada lagi? Zoom apa nih? KSR. Lebih bener. Cara latihan rutin gitu loh. Oh, tiap hari minggu. Sebulan sekali itu orangnya. Kalau di pertolongan pertama minimal alat perlindungan diri yang dipakai. Hah?
di pertolongan pertama mungkin yang minimal ya, kita bicara minimal adalah hand spoon dan masker penolong. Lalu di perawatan keluarga itu ada ada selemek atau baju pelindung, ada sarung tangan, ada masker. Itu yang minimal dalam perawatan. Lanjut. Sekarang alat mencuci tangan kira-kira apa saja? Air mengalir, Kak. Air mengalir, Sabun dalam kemasan. sabun. Udah di luar kemasan deh. Oh ya, sabun batang bisa di luar kemasan ya. Ya, untuk tempat pencucian air juga kayak baskom, Kak. Kalau tempat ini ya, air kotornya ya. Oke, ada lagi? Ada air, ada sabun, ada tempat penampungan air tersebut. Apa lagi kira-kira? Izin menambahkan, Kak, Ya, kan? handuk atau lap kering. Ya, handuk, lap, tisu mungkin untuk mengeringkan. Oke. Ada lagi? Oke, itu aja ya. Dilihat kan? Ya. Di situ bisa air mengalir yang mungkin dari keran bisa, atau kalau tidak ada keran mungkin kita bisa tempatkan air tersebut bisa di botol atau di ceret atau di improvisasi lainnya. Kemudian baskom atau wadah penampungan air. Kalau di keran kayak di wastafel itu juga ada. Kemudian sabun, kemasan tadi. Kemudian ada handuk untuk tangan, ada copet, atau tisu. Itu alat untuk mencuci tangan. Lanjut. Alat tidur. Kira-kira apa saja? Ada selimut, bantal, Kak. Selimut, bantal. Bila tempat tidur orang sakit, ada selimut, ada bantal, ada lagi. Spray atau alas tidur, Kak. Apa? Spray atau alas tidur. Spray atau alas tidur. Oke, ada lagi? Masih ada tuh tempat tidurnya ya. Tempat tidur, kasurnya, di bantal atau guling, selimut. Apa lagi? Oke, dilihatin. Ya, ada tempat tidur, ada bantal guling, ada selimut, ada spray. Kemudian biasanya kalau untuk yang sakit ada yang namanya perlak dan alas perlak. Ada badannya tidak lengket. Kalau sering membaring tempat tidur itu alas perlak agar menyerap cairan kayak keringat seperti itu, bisa juga untuk alat tidur. Next. Mandi, BAB, BAK. Kira-kira alatnya apa saja dibutuhkan? Gayung, sabun, handuk. Gayung, sabun, handuk. Apa lagi? Pispot. Spot. Spot itu apa? Untuk tempat BAB, Kak. BAB apa BAK? BAK. BAK apa BAB? Kok bingung? Kok bingung? Mungkin BAB
BAK dan BAB di saat darurat, Kak, di saat tidak ada kamar mandi. Halo, saya mau nanya bayangan kalian apa spot tadi yang bagaimana eh, yang ada kayak lampu jin itu atau yang gede? Untuk buang air kecil, Kak, kayaknya. Lihat. Ada lagi, silakan. Silakan. Itu saja alatnya. Butuh air nggak? Perlu, Kak. Oke, alat-alatnya untuk mandi ya membantu pasien mandi BAB dan BAK itu ada ember. Kira-kira ember itu apa sih? Nampung air, Kak. Nampung air. Ya, bisa nampung air nanti untuk digunakan untuk mandi atau nanti bersihkan dalam BAB BAK. Bisa juga sebagai mungkin ada pakaian kotor ada untuk penggantinya nanti bisa. Ada gayung, ada baskom, ada handuk, basuh najis, yang itu yang gambar biru itu. Ya. Untuk BAB. Next. Ada labu kemih, ada tisu, ada sisir, ada sabun. Kemudian ada popok sekali pakai ini jika diperlukan apabila tidak bisa menyampaikan atau sering BAB untuk mengantisipasi bisa menggunakan popok sekali pakai jika diperlukan aja. Lihat kebutuhan lagi. Next. Cuci rambut sekarang. Kira-kira alat yang dibutuhkan apa? Air dan sampo, Kak. Air dan sampo. Ada lagi? Handuk, Kak. Handuk. Lagi? Sampo, air, sampo, handuk, itu aja. Oke. Sisir, Kak. Sisir ya, nanti merapikan rambutnya sudah dicuci ya. Silakan. Ya, ada sampo, ada kalau diperlukan kita lihat diperlukan pelembab rambut, kita bisa menggunakan pelembab rambut supaya nggak kering, apa namanya, kepal gitu kan. Alat pengering rambut ada diperlukan. Takutnya kalau kelamaan basah juga menyebabkan misalnya pusing dan sebagainya. Kemudian sisir, handuk, perlak. Ya, perlak ini untuk mengantisipasi supaya kasur nggak basah. Ya. Itu untuk alat mencuci rambut. Next. Alat memelihara mulut. Kira-kira apa saja alat? Sikat gigi, odol, mouthwash, Apa yang terakhir? kayak laserin gitu, Kak. Oh, Mouthwash. kasur sebutan merah kamu. Endong. Ya, oke. Itu ya yang tadi. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau pasiennya tidak bisa beranjak dari tempat tidur, apa yang dibutuhkan lagi? Gelas kumur, Kak. Gelas kumur ya. Ya. Bisa disuruh sikat, nggak disuruh kumur kan? Ya. Ada sikat. Tadi bilang odol itu merah sebenarnya. Yang sebenarnya adalah pasta gigi. Kemudian tempat
Ada apa saja? Piring, sendok. Kalau dalam keadaan darurat tuh bisa kertas minyak maupun daun, Kak. Ya. Oke. Yang paling lumrah ya kita katakan adalah piring, sendok, lagi. Nah, piringnya piring plastik, piring kaca atau apa itu kan sebagai piring ya. Ada lagi. Kalau yang berkuah, apa lagi? Mangkok atau baskom, Kak. Kemudian ada gelas. Makan pakai baskom. Apa dia makan? Tempat kuah yang banyak tuh, Kak. Biar ada tempatnya. Masa semuanya dibawain ke dia dong? Cukup dimasukin bisa mangkok aja ya. Ya kan yang baskom itu di dapur. Gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Untuk makan. Kalau seandainya hasilnya tidak bisa beranjak dari tempat tidur, tapi dia ingin mandiri, kira-kira butuh apa? Disuapin, ingin mandiri, dia tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Apa yang dibutuhkan? Halo? Halo? Oke, alat makan. Jadi sebagai berikut, ya, tahu baki? Halo? Nampan, Kak. Nampan ya bisa. Itu tempat nanti menyajikan makanannya ya. Ada piring, ada sendok, ada garpu, ada gelas. Kalau diperlukan sedotan, ya. Kemudian ada serbet untuk melapnya. Kemudian tahu selang sonde? Tahu, Kak. Satu tahu, satu enggak ya? Saya tahu, Kak. Oh, tahu. Saya tahu, Kak. Makasih. Ya, itu apa? Bisa dijelaskan? Biasanya untuk membantu orang yang tak sadarkan diri atau koma untuk tetap mengkonsumsi makanan. Cepat cair ya. Makanan yang cepat cair ya. Biasanya untuk alat bantu untuk memberikan makanan. Nah, kemudian kalau seandainya pasiennya tidak bisa, atau sakit tidak bisa beranjak dari tempat tidur, dia ingin mandiri, biasanya disiapkan meja, kayak tadi, ya, pahanya kita set, dia bisa makan. Ini tambahin dengan bel atau lonceng untuk saatnya dia sudah selesai makan. Itu alat makan. Next, alat medis. Kira-kira yang termasuk alat medis apa saja yang dibutuhkan dalam perawatan keluarga? Bengkok, Kak. Bengkok itu apa sih? Bengkok itu kayak baskom kecil untuk penampungan bekas medis dalam perawatan. Kayak kong yang bentuknya kayak lambung gitu. Coba bisa diulangi, bengkok itu gimana? Bengkok itu bentuknya yang kayak lambung untuk nampung sisa-sisa atau bekas-bekas kotoran saat melakukan perawatan secara medis. Misalkan untuk perawatan luka kan ada kapas yang kotor, ada bekas sisa luka itu ditaruh di sana. Bagus, bengkok. Bengkok juga sebenarnya bisa digunakan untuk alat yang steril.
selain bengkok? Alat P3K Kak, yang di dalam kotaknya itu ada kasa steril, betadin, apa Kak, cairannya kuning tuh lupa namanya Kak. Peralatan P3K Kak di kotaknya. Ya, menyebutin merek lagi betadin gitu. Merek ya. Oke, ya itulah alat kasa, kompas mungkin gitu ya. Alkohol lainnya. Oke, alat medis itu antara lain ada termometer, kemudian ada tensimeter dan stetoskopnya, tensi, kemudian ada bengkok dan termometer itu ada banyak jenis, ada yang manual yang menggunakan air raksa, ada yang digital. Titip tunggu ini aja. Itu alat medis. Kemudian next, alat kompres. Ya, alat kompres apa saja? Air hangat Kak. Hangat. Ada lagi? Kompres itu ada berapa jenis sebenarnya? Kompres ada berapa jenis sebenarnya? Yang tahu? 2 Kak, Dua apa saja? kompres hangat dan kompres dingin. Oke, kompres hangat, kompres dingin. Kompres hangat biasanya alatnya Handuk Kak sama baskom. itu kain lap, waslap bisa digunakan juga ya. Pagi sih. Ada lagi? Kalau dingin, Es batu Kak. batu, taruh es batunya dulu. Enggak, dilapisin sama lap dulu. Dilapisi. Oke. Oke, alat kompres itu antara lain ada waslap atau handuk boleh. Ya. Kemudian ada kantong es untuk kompres dingin. Biasanya kalau itu lihat di atlet-atlet itu sepak bola keras ya, kompres tentang kantong es, kemudian kantong air panas. Nah, lihat kantong air panasnya. Pernah lihat? Pernah Kak. Ya. Itu kalau yang belum pernah itu ada di filmnya Mr. Bean yang membuat teh pakai kantong air panas. Kemudian ada botol. Apa fungsinya botol? Alat kompres. Mengganti buli-buli panas kalau nggak punya Kak. Biasanya kalau ada yang teman-teman yang cewek biasanya dulu biasanya kopi rice pakai air hangat di botol ya. Next. Bahan habis pakai kira-kira apa? Kira bahan habis pakai mungkin digunakan uang. Kira apa? Bahan habis pakai kira-kira apa? Kapas Kak. Apa? Ada lagi? Kasa. Kasa. Itu ya. Jadi bahan habis pakai itu antara lain ada bedak bisa berkurang, kemudian kayak baby oil, ada krim pelembab kulit itu akan berkurang, juga akan habis pakai, dan jeans
Oke. Kemudian next. Lain-lain. Lewat ya. Lain-lain yang belum tersebut kita sampaikan kira-kira. Kira-kira yang lain apa? Lain-lainnya apa? Badang kan? Tinggal badang. Oh. Enggak ada uji yang di channel. Oke, yang belum disebutkan antara lain ya. Lain-lain biasanya butuh perawatan, juga perawatan yang namanya keluarga dan dari tidak hanya orang dewasa tapi dari bayi itu bayi sampai orang tua juga. Itu bayi perlengkapan pakaian bayi lengkap, bak mandi untuk bayi. Siapa yang tidak pernah mandi pakai bak mandi? Bak mandi itu bagi bu dua, oh. Mandi yang Pintar bayi. kan memanage uang. Ya, makanya. Ini kan enak. Dan ini bu main mini Pernah? di siap merah itu. Dan Mohon maaf Kak, suaranya dan ingat. Dan Jadi ini nanya itu ada teman. oke. Nah, kamu nyawa tadi. Pernah mandi pakai bak mandi bayi? Di gambar tadi. waktu bayi pernah Kak. Ya jelas waktu bayi masa sekarang mau Sekarang lihatnya cawan saya bu cuardi kan tuh. nanya waktu bayi dah. Nah, Sedang kalian nawar. pernah ya? Tidak lagi. Saya bu Barbie itu saya nggak Hei. Bukan montrol kan jenek. baju FJ Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan kencung materinya. lagi Dari protes saya baru Maintain Yang doang. lain mungkin. corah ya saya bu Yang lain? aneh Yang saudara? malu kena kain Belum, nyala belum. Oh, banyak macam ada kebaya oh, bah. Oke, kalau tidak ada untuk materi dasar PK Baju sampai di sini sini dia dulu. apa? Ya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya, kita akan lanjut ke materi yang kedua yaitu PHBS. Pernah dengar kata PHBS, teman-teman? belum pernah Kak. Belum pernah? Ah. Ada yang sudah pernah dengar kata PHBS? Pernah Kak. Intan? Ya, Intan? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Benar nggak Kak? Betul, benar sekali. Ya, jadi PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Kita akan bahas mengenai PHBS tersebut. Next, perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS. Lanjut. Lanjut aja. Terus aja lanjut aja. Kita langsung ke pokok pembahasannya aja. Oke, sekarang kita tadi sudah dikatakan kepanjangannya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang definisinya kira-kira apa? Hey. Saya tahu apa sih ini maksud dengan PHBS? Izin menjawab Kak. Ya, silakan. Perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain.
Jadi dari diri sendiri ditularkan kepada orang lain. Ada lagi? Bagus sekali tadi yang disampaikan. Saya izin jawab, Pak. Jadi PHBS merupakan terwujudan pola hidup sehat di mana tujuan meningkatkan atau memelihara baik itu secara fisik, mental, sosial. Oke, sudah bagus-bagus sekali jawabannya dari teman-teman. Ya, dari pengolahan, bagaimana kita mengelola yang bersih, sehat itu sendiri ya. Oke, sebelum masuk ke pengertian PHBS, itu kan berlaku hidup bersih dan sehat. Menurut teman-teman, apa sih kebersihan itu? Belum masuk ke pengertian PHBS. Pernah kata dengar kebersihan kan? Halo? Kebersihan itu apa? Izin menjawab, Kak. Oke, ya, silakan. Kebersihan itu keadaan bebas dari kotoran, di antaranya tuh kayak debu, sampah. Bau ya, bau. Namanya siapa deh? Semua. Siapa? Ala. Iya, Kak. Ala perlu ke KMR ya? Belum pernah, Kak. Ini baru. Ya. Itu dapat jawaban dari mana? Halo? Ala? Ya, itu yang disampaikan oleh Nala. Ya, terlepas dari yang namanya kotoran, itu debu, bau, dan sampah. Itu kalau kesehatan. Oke, kesehatan apa deh? Gusti, silakan Gusti dulu. Izin menjawab, Kak. Untuk kesehatan itu adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, sosial, mental, maupun psikologis kita yang itu terhindar bukan hanya dilihat dari keadaan kita sehat maupun sakit. Oke, bagus sekali. Katika, mungkin ada pendapat lain, silakan. Katika, mungkin ada pendapat lain. Plastik enak men berjalan saya banyak cemplung orang lah kuahnya mem nyanam di muka terus sesat di nasi bau nak tundang mana jangan jalan seru tu aneh aku di sini gede. Oke. Nah ya, tadi
kesehatan itu keadaan aman dan sehat baik secara fisik, mental dan sosial, itu kesehatan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pengertian PHBS. Pengertian PHBS itu adalah next. Ya, sekumpulan perilaku. Jadi sekumpulan tindakan yang dipraktekkan, yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, dan masyarakat mampu menolong diri sendiri, mandiri di bidang kesehatan, berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan. Jadi, sekumpulan berbagai tindakan yang dipraktekkan, dilaksanakan atas dasar kesadaran. Jadi, dia melakukan dengan sadar sebagai hasil pembelajaran. Jadi dari hasil pengetahuan, pembelajaran, yang menjadikan baik itu seseorang, baik secara individu, keluarga, atau bahkan masyarakat mampu untuk menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan itu sendiri. Ya, jadi dia bisa menolong, jadi dia bisa mandiri di bidang kesehatan ya, dan juga ikut aktif dalam mewujudkan bagaimana kesehatan itu sendiri. Ya. Bisa diterima untuk pengertian PHBS-nya? Bisa, Kak. Oke. Kalau bisa kita lanjut ke tujuan PHBS. Oke. Tujuan PHBS itu ada dua. Ya, ada dua. Ada secara umum dan ada secara khusus. Oke, next aja langsung. Ya. Tujuan PHBS untuk secara umum, jadi secara luasnya adalah meningkatkan jumlah rumah tangga sehat di kabupaten atau kota. Jadi PHBS ini menginginkan adanya meningkatnya jumlah rumah tangga yang sehat. Jadi setiap rumah tangga itu di kabupaten atau kota itu ada rumah tangga yang sehat. Lalu secara khusus, lebih mengkhusus lagi, tujuannya adalah meningkatkan kita ke individu atau ke anggota rumah tangga tersebut. Ya, jadi secara khusus bertujuan meningkatkan, pertama adalah pengetahuan. Ya, dia biar tahu, kemudian dari dia tahu ada kemauan untuk melaksanakan, dan bisa dilaksanakan, ada kemampuan anggota rumah tangga untuk menerapkan PHBS itu sendiri dan ikut berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat. Itu tujuannya. Ada umum, ada khusus. Oke, itu tujuan bagaimana? Tidak ada masalah? Tidak ada masalah untuk tujuan? Sudah jelas, Kak. Jelas, oke. Next. Nah, sekarang apa sih manfaat dari PHBS? Ada nggak manfaatnya? Halo? Kira-kira apa sih manfaat dari PHBS? Kesejahteraan dalam keluarga, Kak. Kesejahteraan dalam keluarga. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan pola sehat. Oke, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hidup sehat. Oke. Ada lagi? Silakan, Intan. Bisa menjawab? Ya. Cowok nih. Ya, silakan. Manfaat PHBS salah satunya hindari penyakit, Kak. Menghindari penyakit jadi lebih rendah. Oke, risiko penyakit lebih rendah. Ya. Oke, makasih. Next.
Oke, manfaat PHBS. Jadi kalau kita sehat, ya, jadi kita mampu melakukan kegiatan, aktivitas. Jadi itu juga akan, kalau banyak yang sehat, itu juga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Jadi bisa melakukan hal yang lebih banyak atau banyak yang dapat melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita sehat, ya, ini ya biaya untuk pengobatan dapat dialokasikan untuk kepentingan lain. Biasanya kan di setiap rumah tangga itu menyediakan alokasikan dana itu di beberapa kebutuhan, bahan pokok, sekolah dan sebagainya. Ya, kan ada biaya untuk pengobatan itu bisa dialokasikan untuk kepentingan lain nanti. Kemudian dapat mewujudkan secara mandiri cara-cara pencegahan penyakit. Jadi dengan mengetahui PHBS kita juga dapat mewujudkan bagaimana sih cara-cara kita mencegah penyakit seperti yang disampaikan temannya tadi. Ya. Kemudian dapat percontohan rumah tangga sehat bagi lingkungan. Jadi kita kalau lingkungan keluarga kita melakukan PHBS hidup sehat, itu bisa menjadi contoh sebagai rumah tangga sehat di sekitaran di lingkungan rumah tersebut. Ya. Kemudian membantu pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan. Ya. Jadi tingkat kesehatan itu akan meningkat. Itu membantu pemerintah dalam meningkatkan kesehatan, pendataan bahwa jumlah hidup sehat itu lebih banyak, lebih meningkat. Next. Oke. Kebersihan diri. Oke, sekarang saya mau minta coba ngomong satu-satu. 001 Sagung, Agung, Sagung. Bisa dengar suara saya? Tidak ada. Arsi Safitri. Halo, Arsi Safitri. Tidak ada. Lanjut, Balio Alessandro. Balio Alessandro. Ya Pak, ada yang bisa dibahas. Gimana Pak? Coba Boleh diulang? Coba sebutkan satu contoh menjaga kebersihan diri. Satu contoh. Yang pertama tentu saja mandi Pak. Kalau mandi berapa kali sehari? Iya. 3 kali Pak. 3 kali. Iya. Terima kasih Balio. Ya Pak. Kemudian 11 Gusti Agung. Gusti Agung 11. Ya, Pak. Oke. Sebutkan satu contoh kebersihan diri selain mandi. Keramas. Keramas. Kalau keramas berapa kali dalam seminggu? Minimal 3 kali. Seminggu 3 kali. Oke, terima kasih. Ya. Okta Budi, I gede Okta Budi. Halo? Okta? Contohnya? Tes. Kedengaran suaranya ya. Saya lewati saja. Ricky. Salah satu contohnya menyikat gigi. Sikat gigi. Kalau sehari berapa kali sikat gigi? 2 sampai 3 kali. Tergantung keadaan. Biasanya setelah apa untuk sikat gigi? Setelah makan. Setelah makan. Oke, terima kasih Ricky. Ladila Anggita. Ladila Anggita. Tidak ada. Rani Purnamasari. Rani. Iya Kak. Sebutkan satu contoh kebersihan diri. Satu contoh kebersihan diri itu
jika pada perempuan kalau kita lagi menstruasi itu sering mengganti pembalut. Oke, lebih rajin untuk mengganti ya pembalutnya saat menstruasi. Oke, terima kasih Rani. Nih Kadek Intan Ayu. Kadek Intan. Beratnya paramita ini ya. Beratnya 030. Beratnya tidak ada. Made Eleventian. Ya Kak, Satu contoh. mencuci tangan Kak. Cuci tangan biasanya cuci tangan kita lakukan kapan? Setelah melakukan pekerjaan kayak makan atau sebelum makan. Sebelum makan apa sebelum mengambil makanan? Sebelum mengambil makanan. Lebih tepatnya adalah sebelum mengambil makanan ya. Makasih Dek. Lanjut nikah 039 nih Adek Adelia. Adelia. Galang belas nak. Ada. Anak tuh. 041 jika Adek Chandra. Mengganti pakaian Kak. Mengganti pakaian. Ya, ganti pakaian yang dengan yang bersih, higienis. Nih jangan nah. Terima kasih Chandra. Lanjut Yuna. Ada nih demak-demak. Iya Pak, saya. Kak. Ya, silakan. Satu contoh. Satu contoh. Tadi sudah disebutkan semua ya Kak, kayaknya mandi, sikat gigi, keramas, cuci tangan. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki lihat. Kan? Iya, membersihkan diri. Udah semua deh Kak, udah disebutkan semua. Masih ada. Oh, masih ada ya? Masih ada banyak. Oke, apa ya? Wah, membersihkan diri apa Kak? Hah? Membersihkan diri. Coba saya kasih clue, coba lihat di jari-jari. Oh ya Kak, menggunting kuku. Oke, gunting kuku. Kalau caranya gunting, kalau caranya gunting kuku kalau di tangan gimana? Pakai gunting kuku Kak. Ya, pola guntingnya gimana? Iya, kan polanya itu kan pakai pertama gunting kuku kiri dulu, kemudian gunting kuku kanan. Oh, boleh kanan dulu? Boleh sih, bebas aja Kak. Oke, maksudnya sini kalau gunting kuku ya kalau di tangan, jari tangan itu mengikuti lekukannya. Kalau di jari kaki itu lurus, ya usahakan lurus karena kalau kita potong sampai ujung, ya itu takutnya di saat biasanya kita menggunakan alas kaki itu akan kejepit. Nah, saat pertumbuhan itu takutnya akan mengenai daging. Oh gitu, oke Kak. Iya. Lanjut, Ratna. Megan. Ratna Kusuma. Saya Kak. Ya, contoh. Contohnya bersihkan telinga. Oke, terima kasih bersihkan telinga. Weni. Ini Kadek Weni. Kadek Weni. Ada. 050 Niloh Ayu. 050. Ada. Iya Kak. Satu contoh. Mencuci muka Kak. Kak. Official. Apa lagi ya? Oke. Sri Citawati ada mungkin? Tidak ada. Oke, kita kembali. Next. Pembersihan diri itu apa saja?
Ya, mandi teratur ya, dengan yang pasti adalah menggunakan air bersih dan sabun. Kalau air aja guyuran namanya, bukan mandi. Ya, tidak apa-apa. Oke, kemudian mencuci rambut seperti yang disampaikan temannya, menggunakan sampo ya minimal 2 kali atau 3 kali dan disisir dengan rapi. Kemudian mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan minuman. Sebelum makan sudah BAB, PAK. Kalau di perawatan keluarga itu sebelum dan sesudah melakukan perawatan. Next. Ya, menggunting kuku itu pendek dan bersih, merawat kaki dan kasur yaitu menggunakan alas kaki sesuai dengan ukuran, jangan kebesaran atau kekecilan. Kalau kebesaran takutnya dikalian jatuh atau bagaimana. Kalau kekecilan nanti ada bagian yang kaki yang tidak terlindungi. Ganti pakaian. Warna hijau. Ya. Next. Lah, ini sih. Nah, tadi kebersihan diri, sekarang kebersihan lingkungan. 17. Lanjut. Pasidol. Sumprit itu jangan pasidol. 063, sorry. 5D Putri. 063, 5D Putri. Ada. 064, Nyoman Widin. Iya kak, saya kak. Contoh menjaga kebersihan lingkungan. Membersihkan halaman rumah kak, menyapu halaman. Oke, terima kasih. Nuzul. Iya kak. Contohnya. Merapikan, membereskan rumah tuh kan masuk kok. Apa diberesin rumahnya? Dilipat rumahnya? Gimana beresin rumah maksudnya? Contoh spesifik. Beresin rumah kan banyak. Sul? Mengepel lantai mungkin kak. Ngepel, oke. Makasih Sul. Lanjut, Putu Dwi. Putu Dwi 070. Panggil lu, Bu. 070. Putu Dwi. Menyapu halaman, Kak. Sama Tadi sama sudah nyapu halaman. Habis sapu itu diapain? Mengepel. Ngepel sudah. Kalau di halaman, apa yang kamu sapu? Kalau di halaman? Sampah-sampah, Kak, kotoran. Nah, habis sampahnya diapain? Dibuang. Kemana? Ke TPA. Jauh sekali ke rumah. Ke tong sampah. Pasti ke tempat sampah. Jadi buang sampah pada tempatnya ya. Bisa ngejar ngarahin. Nanti nggak masalah. Oke, lanjut. Ini Putu Novi Apri. Kosong. Ya. Tanya Novi. Mohon maaf, tak kedengaran. Atau yang lain dengar suaranya Novi? Mohon maaf, nggak kedengaran ya, kita lewatin aja. Rina Dining Sih. Oke, Cynthia sudah mulai. Cynthia silakan dah. Contoh. membersihkan selokan dari sampah-sampah. Oke, membersihkan selokan dari sampah-sampah. Terima kasih Cynthia. Oke. Kita lanjut. Next, kebersihan lingkungan. Itu kalau lingkungan, kalau di rumah usahakan ada jendela yang memberikan cukup ventilasi. Ya, ada jendela, sirkulasi udara, ada cahaya masuk. Ya, kemudian penyediaan tempat sampah yang tertutup. Jangan tempat sampahnya tertutup. Ya, agar tidak terjadi penyebaran bakteri nanti, penyakit.
Nah, selalu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga kebersihan sumber air. Nah, sumber air itu kayak sumur, mungkin pump, sumber air kalian ada jamban dan lingkungan sekitarnya. Itu kita jaga. Next. Ya. Kemudian jarak antara sumur dan spit tank itu minimal 10 hari, 10 meter. Minimal 10 meter. Jadi antara tempat penampungan pembuangan spit tank itu dengan sumber air itu minimal 10 meter. Kemudian mempunyai aliran pembuangan ya selokan kah, ya pembuangan aliran air hujan dan limbah itu lancar, jangan sampai mengendang. Nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, hewan peliharaan terjaga kesehatannya dan tidak berkeliaran di dalam rumah. Misalkan hewan kalau mempunyai hewan peliharaan ini terjaga kesehatannya dan usahakan tidak berkeliaran dalam rumah. Rumah dan kandang hewan peliharaan sebaiknya terpisah. Ya. Maksudnya rumah bangunan rumah kalian itu pisah dengan peliharaan. Bukan hewannya di luar rumah ya di luar pagar, bukan. Atau hewannya di rumah kalian yang masuk kandang, bukan. Ya. Next. Oke, sekarang kita ke air bersih. Yang bagaimana dikatakan air bersih? Menurut kalian yang mana namanya air bersih? Ada yang bisa jelaskan? Halo. Air yang bening dan tidak berbau, Kak. Air yang bening tidak berbau. Nah, ya, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, next. Ya, jadi yang disebut air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Jadi yang bisa digunakan sehari, tapi memiliki kualitas yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Itu ya yang dikatakan air bersih. Di air yang digunakan sehari yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Nah, apa saja syarat kesehatannya? Lanjut. Ya, air bersih syarat kesehatannya adalah ada 4. Itu pertama tidak berwarna, itu bening, tidak berwarna. Oke, kemudian tidak berasa, tidak ada tawar atau tidak berasa. Kemudian tidak berbau, tidak ada bau apapun. Kemudian harus sesuai dengan suhu sekitarnya. Ya, sekitarnya bagaimana suhu sekitar? Ya setidaknya hampir menyamai suhu sekitarnya. Itu syarat kesehatan untuk air bersih. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan atau ingin disampaikan? Silakan. Kalau enggak, kita lanjut. Next saja langsung. Ya. Ya, ini kamar mandi. Ya, harus mempunyai kamar mandi untuk kebersihannya. Ada tempat penampungan air atau bak mandi itu, dan ini yang harus dibersihkan minimal setiap minggu dengan cara disikat dan memakai bahan disinfektan. Punya tempat sampah biasanya teman-teman yang mandi misalnya kemasan sabun atau kemasan pasta gigi atau sampo biasanya
biar bisa mudah dibuang. Ya, ada tempat sampah di kamar mandinya. Udah ada pencahayaan biar tak horor nanti rumah kamar mandinya. Next. Ini lanjut aja next ya. Kita tahu sudah disebutkan. Oke, rakus atau jamban. Oke, saya tahu ada berapa jenis rakus atau jamban. Halo? Ada berapa jenis rakus atau jamban yang kalian ketahui? Ya. Di setiap keluarga itu harus memiliki jamban yang bersih dan rawat, tidak berbau dan memiliki persediaan air yang cukup untuk saat BAB atau BAK sudah mudah untuk membersihkannya. Next. Ini tidak usahlah. Lanjut. Ini ada macam-macam jamban atau rakus tadi. Sampai selesai. Ya, ada jamban cemplung. Ini biasanya zaman-zaman dulu yang di sungai langsung di sungai cemplung. Kemudian ada jamban jongkok. Di beberapa rumah masih ada jamban jongkok. Kemudian jamban duduk. Ya, biasanya sekarang lebih cenderung ke jamban, lebih banyak jamban duduk. Nah, ini macam-macam jamban. Next. Air limbah. Air limbah adalah air bekas